Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita hari ini bersyukur saat Ia berikan kesempatan untuk kita dapat merenungkan sekali lagi kebenaran firman-Nya. Marilah kita berdoa untuk meminta hikmat dari Dia. Bapa di dalam surga, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh ingin melakukan kehendak-Mu dan pikiran yang dengan tekun belajar mengenai firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara yang terkasih, pernahkah Anda berpikir sekiranya ada seseorang yang setiap hari mentoleransi atau memaklumi apa yang Anda lakukan? Sekalipun Anda melakukan kesalahan, tetapi dia berulang kali datang dan memaafkan Anda. Tentu tidak akan pernah kita menemui manusia jenis seperti itu dalam dunia ini. Karena yang pertama sekali hilang dari manusia saat berdosa ialah kasih yang murni. Akan tetapi ini berbeda dengan apa yang dimiliki oleh Yesus. Ketika Yohanes menjelaskan tentang Yesus yang adalah Allah, firman yang menjadi manusia, ia menjelaskan bahwa Yesus itu benar-benar sepenuhnya Allah. Dan ciri-ciri Allah ialah memiliki kasih yang sejati. Dan Yesus memiliki kepenuhan akan itu. Sehingga kasih dalam diri Yesus itu penuh. Oleh karena itu, ketika kita membayangkan tidak ada seorang manusia pun yang memiliki kasih yang murni dan sejati, maka kita dapat melihat kepada Yesus yang kasihnya tetap. Ketika Ia memiliki kasih, Ia tidak menyimpan kasih itu dalam dirinya, tetapi Ia memberikan kasih itu kepada kita lagi dan lagi. Saat kita sekarang melakukan kesalahan, Ia mengampuni kita lagi dan lagi. Ketika kita melakukan apa yang tidak diberkenankan oleh hatinya, Ia memberikan kita kesempatan untuk bertobat lagi dan lagi. Pernahkah kita menyadari bahwa sesungguhnya kasih karunia-Nya tidak pernah berhenti bagi setiap kita yang berharap kepadanya? Oleh karena itu, karena Ia penuh dengan kasih, itulah yang membuat kita penuh dengan kasih karunia. Oleh karena itu, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang dipenuhi oleh kasih dan karunia Tuhan. Sehingga itu harus membuat orang-orang percaya seharusnya memberikan kasih itu kepada orang lain. Ketika kita membayangkan hidup kita, apakah kita juga penuh dalam kasih kita? Mungkin kita sulit untuk memaafkan orang lain, tetapi apakah kita mudah memberikan kesempatan kedua kepada orang yang bersalah kepada kita? Mungkin kita sulit untuk mengampuni, tetapi apakah kita mau memberikan kesempatan yang berulang-ulang untuk mereka dapat merubah kesalahannya? Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Di tengah-tengah pemberontakan kita, di tengah-tengah keberdosaan kita, Ia memberikan kasih demi kasih, kasih yang terus-menerus mengalir dalam hidup kita. Oleh karena itu Ia benar-benar setia memberikan teladan yang benar kepada kita. Apakah kita hidup seperti Yesus yang memberikan kasih-Nya kepada setiap orang? Ia tidak membedakan matahari terbit kepada orang yang baik saja. Ia juga tidak membedakan hujan turun kepada orang-orang Kristen saja. Bahkan kepada para pemberontak sekalipun, Ia tetap memberikan matahari. Ia terus memberikan hujan. Bukankah itu juga kasih? Tetapi kita orang-orang percaya diberikan kasih yang lebih. Kita diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Dia dalam setiap aktivitas kita. Inilah kasih demi kasih yang Ia curahkan. Oleh karena itu, Ibrani pasal 10 ayat 23 juga mencatat, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, Tuhan adalah setia dan kesetiaannya tidak akan pernah berakhir selama-lamanya. Ketika Ia menjanjikan, Ia memberikan kasih demi kasih, maka Ia akan terus menggenapi dan memegang janjinya bahwa kasih itu akan dicurahkan setiap hari. Setiap hari kita akan melihat kasih yang baru daripada Tuhan. Maukah engkau memberikan kasih-Mu kepada orang lain? Sekarang marilah kita mengingat orang-orang yang sulit untuk kita ampuni.
orang-orang yang sulit untuk kita berikan kesempatan, orang-orang yang sulit kita berbuat baik kepada mereka. Yesus mengajarkan kita, berikanlah kasih itu lagi dan lagi. Kita telah menerima kasih daripada Allah, kita telah dimampukan oleh Allah, maka marilah kita bergerak bersama-sama dengan Allah untuk menjalankan kasih Allah kepada semua orang. Karena sesungguhnya tidak ada orang percaya, tidak ada orang Kristen, tidak ada orang yang mengikut Yesus yang suka menyimpan kasih itu dalam dirinya sendiri. Mari, taburkanlah kasih, taburkanlah pengampunan, taburkanlah perbuatan baik lagi dan lagi. Karena Yesus telah memberikan contoh itu kepada kita. Berharaplah kepada Yesus karena Ia adalah setia mencurahkan kasih-Nya. Amin. Bapa di dalam surga, tidak pernah satu hari pun Engkau meninggalkan kami dari kasih-Mu. Lagi dan lagi Engkau mencurahkan berkat itu. Ajarlah kami untuk memberikan kasih kami lagi dan lagi, terus menerus kepada sebanyak mungkin orang. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin.